Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketika Tuhan melihat orang berdosa, bahkan orang berdosa yang keras kepala, Tuhan tidak melihat mereka sebagai setan yang tidak dapat diselamatkan. Sebaliknya, Tuhan melihat anak-anak kesayangannya yang hanya tersesat saja. Dia tidak pernah membiarkan atau mengabaikan dosa, tetapi melihat identitas pendosa yang lebih dalam yang diciptakan menurut gambarnya dan memiliki potensi untuk menjadi orang suci dengan terbuka dan bekerja sama dengan kasih karunia Allah. Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah menyerah pada salah satu dari kejatuhan kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membelakangi kita. Itulah maksud Yesus dengan menyamakan kasih Allah dengan matahari dan hujan, karunia yang diperlukan untuk hidup, karunia yang tidak pernah ditahan Allah dari siapapun, bahkan dari orang-orang berdosa yang tampaknya tidak dapat diubah. Ketika Yesus menasihati kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa Surgawimu sempurna, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi tak bernoda. Sebaliknya, Tuhan mendorong kita untuk percaya pada cinta yang Tuhan miliki untuk semua orang dan menggemakannya dan menirunya dalam kehidupan kita sendiri. Saudara-saudari, mengasihi musuh kita tidak berarti menyetujui dosa-dosa mereka. Mengasihi musuh itu hanya berarti percaya bahwa Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan yang baik dan bahwa kasih karunia penebusan Tuhan dimaksudkan untuk mereka dan juga untuk kita. Yesus ingin kita menyadari bahwa setiap orang di sekitar kita di mata Tuhan adalah saudara dan saudari kita. Begitulah cara kita menciptakan lingkungan di mana kita semua dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Dan jika Yesus memerintahkan kita untuk mengadopsi sikap ini, sudut pandang ini, maka kita harus benar-benar dapat melakukannya. Memang dengan bantuan dan bimbingannya, kita dapat melakukan banyak hal yang tidak terjangkau ketika kita hanya berusaha lebih keras dengan kekuatan kita sendiri. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, "Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan aku." Saudara-saudari, seringkali dalam khotbah di bukit, Yesus menggunakan fenomena alam untuk menggambarkan pelajarannya. Dalam hal ini, Yesus menunjukkan bagaimana sinar matahari terbit dan hujan turun untuk semua orang, mencerminkan sikap Allah terhadap kita, kebaikannya dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kebenaran.
depan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan,